bikin desain slide yang seperti ini, atau ini, dan desain-desain yang lainnya, sebenarnya kalian cuma butuh waktu kurang dari 1 menit. Mau coba? Yuk. Di PowerPoint mulai edisi 2013, ada fitur baru yang dikenal dengan Merge Shape. Di Instagram saya sudah pernah dijelaskan beberapa materi tentang Merge Shape. Cuma to the point aja, kita langsung praktekkan di sini. Jika kalian ingin mendesain sesuatu, kira-kira saja sepertinya shape apa yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini, saya ingin butuh shape yang seperti ini. Saya coba cari shape yang biasa. Oke, saya coba ini. Bentuknya hampir mirip kan? Nah, kemudian klik dulu gambarnya, tekan Shift, dan pilih shape-nya. Di shape format, ada menu Merge Shape, kita pilih Intersect. Intersect adalah untuk mengambil area gambar yang beririsan dengan area shape. Sudah? Selesai. 1 menit? Nggak nyampe kan? Nggak. Nah, kemudian kita tambahkan ornamen lainnya, misalkan untuk judul, biar warnanya sama, saya pakai eyedrop. Oke. Nah, untuk teks yang lainnya, kita bikin sendiri. Mudah bukan? Sepertinya nggak butuh waktu yang lama ya untuk bikin slide yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Bikin shape yang seperti ini. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau bentuk yang seperti ini terdiri dari beberapa kotak. Padahal shape-shape yang ada di sini hanya ada 1 kotak. Gimana caranya? Kita lanjut. Pertama kita bikin dulu kotak biar proporsional. Caranya adalah tekan Shift baru kita klik. Dengan menekan Shift, ini akan membuat kotak yang kita bikin lebih proporsional. Kita lepas. Selanjutnya kita putar sekitar 45 derajat atau menyesuaikan ya, tergantung kebutuhan. Kemudian untuk mengcopy bisa Ctrl C dan Ctrl V. Cuma saya lebih suka pakai tekan Ctrl. Selanjutnya muncul tanda plus, kita klik dan kita drag. Seperti ini. Klik lagi dua-duanya biar lebih cepat. Ini klik lagi, ini seperti masih kurang, klik lagi, saya taruh di sebelah sini. Oke, kira-kira cukup ya. Selanjutnya kita drag semuanya, kita gabungkan shape-shape ini menjadi satu bentuk. Caranya yaitu dengan Merge Shape, kita pilih Union. Ini akan menggabungkan shape-shape ini menjadi satu bentuk. Beda dengan grup. Kalau grup kita masih bisa misah-misah. Tapi kalau union, ini seolah-olah udah menjadi satu shape. Kita klik union. Selanjutnya kita atur kira-kira besarnya seberapa, biar gambarnya lebih kece ya. Langkah selanjutnya sama dengan yang tadi. Karena ini udah ada gambar, udah ada shape, kita ambil area yang beririsan antara gambar dan shape. Klik dulu gambarnya, kemudian tekan Shift dan pilih shape unionnya. Kemudian shape format, pilih intersect. Oke, sudah jadi. Cepet kan? Gak nyampe 1 menit juga ya. Ya kira-kira seperti ini, nanti kita pakai teksnya. Tinggal tambahin teksnya ya. Gampang. Oke, sekarang desain yang seperti ini. Bisa dikira-kira bentuknya seperti apa? Set dasarnya aja sih yang penting, kuncinya aja di situ. Oke, kita coba bikin shape yang seperti ini. Pilih ini ya, rectangle rounded corner, jadi kotak yang pinggirannya rounded. Bikin dulu biar kita beli rounded, kemudian kita miringkan. Kita copy dengan cara yang sama, tekan Ctrl, klik, drag, klik, drag. Kemudian kita atur perbesaran dari masing-masing shape ini, suka-suka aja ya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka yang sama-sama kecil, dipersilakan. Cuma saya akan coba beberapa, ada yang kecil ada yang besar. Oke.
Oke, caranya sama seperti yang tadi. Kita gabungkan shape-shape ini menjadi satu bagian. Kita blok semuanya, kemudian pilih union, merge shape union. Selanjutnya, ya itu aja. Klik gambarnya, klik shape-nya, kemudian kita pilih intersect yang beririsan. Kemudian jangan lupa waktunya kita bikin teksnya. Ini saya copy aja ya biar cepat. Bisa lah. Oke, sekarang yang seperti ini adalah beberapa dari irisan gambar. Contohnya seperti ini irisan juga, ini irisan juga. Seolah-olah kita ini akan membentuk gambar, tapi kita dipotong atau diiris-iris dengan suatu shape. Nah, sebenarnya shape ini kan gampang ya. Langkah pertama yaitu kita bikin dulu shape untuk bagian yang masih jernihnya ya. Seperti ini, satu. Tapi karena kita lihat bahwa dia itu masih ada sisanya, biar miringnya sama, kita copy dulu menjadi dua. Kira-kira segini. Oke, yang pertama, agar gambar ini teriris oleh shape yang pertama ini, kita lakukan dulu, klik gambarnya, klik shape-nya. Selanjutnya, di shape format kita bukan pilih intersect, tapi fragment. Ia akan membuat semua dari gambar dan shape yang bersinggungan, beririsan, itu akan menjadi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kita klik. Oke. Di sini saya akan coba menunjukkan bahwa ini sudah terpotong-potong. Dipotong oleh shape yang tadi. Kita hilangkan dulu bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Kemudian bagian ini kita akan ambil beberapa bagian saja agar hasilnya seperti ini. Potong seperti ini. Seperti apa? Itu saja. Tinggal intersect karena kita hanya yang beririsan dengan si shape yang ini. Klik gambarnya, klik shape-nya, kemudian shape format, merge shape, pilih yang beririsan, intersect. Selanjutnya, untuk mengubah warna menjadi abu-abu, kita cukup pilih picture format, color, recolor, terserah ya, ini bebas. Kalau saya lebih suka abu-abu seperti ini yang lebih cerah, atau abu-abu yang gelap, ini pun ada, cuma biar lebih ketara gini aja. Oke, tinggal tambahkan teks yang akan kalian jadikan sebagai materi di slide tersebut. Done. Selesai. Selanjutnya, bisa dikira-kira sepertinya ini objeknya seperti apa? Ya, kita sebenarnya cuma butuh buletan seperti donat ya, karena ini kan bulat atau dua kali lingkaran. Namun sebenarnya sudah ada sih donat. Kita coba, kita cari dulu shape yang memungkinkan untuk bikin seperti itu. Ada nih donat ya, circle hollow. Oke, kita perkecil dulu, kita bikin lingkaran seperti ini ya kira-kira ya. Nggak harus sama persis kan, yang penting kan idenya dapat. Oke, seperti ini. Selanjutnya, langkah apa yang kita butuhkan agar bagian ini beririsan dapat, bagian atasnya pun nggak hilang. Klik gambarnya, klik shape-nya, kemudian kita pilih fragment agar seperti teriris. Oke, kita hapus area-area yang nggak diperlukan. Bagian bawah ini juga kita tidak diperlukan. Hapus. Nah, bagian ini kita ubah warnanya menjadi abu-abu yang lebih cerah. Nah, biar kelihatan ada efek 3D-nya seperti ini, nampak bahwa ada seperti bayang-bayang. Kita beri efek shape, shadow, cari bayangan yang ada di atas, top. Cuma di sini nggak nampak karena apa? Dia posisinya di bawah dari yang putih. Kita pindahkan gambar ini menjadi bagian atas. Kelihatan ya? Tinggal tambahkan teksnya aja. Teman-teman nanti ngetik sendiri ya. Ini hanya contoh. Oke, cepet ya. Selanjutnya kita bikin slide yang seperti ini, hampir sama kayak yang tadi ya, donat, cuma peletakannya di sebelah kiri. Oke, kita ambil yang donat, kita bikin lingkaran seperti ini, kemudian di bagian sini ada yang mencorok. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita pilih gambar, klik gambarnya, selanjutnya klik shape-nya, sambil tekan shift ya, kemudian pilih fragment. Kita hilangkan bagian-bagian yang memang kita tidak perlukan, hilang. Kemudian bagian ini kita warnai dengan yang lebih cerah.
recolor. Ini kita tambahkan sepertinya ini kayak ada efek outline-nya ya. Kita tambahkan garis tepi dengan warna putih dan lumayan tebal sepertinya kalau saya lihat. Kemudian kita in front of the text biar kelihatan. Next, tinggal tambahkan teksnya. Oke, kita letakkan ini di paling atas. Done. Nah, kalau menurut kalian area gambar yang kalian ambil kurang pas atau kalian ingin melakukan penyesuaian, caranya gampang. Klik gambarnya yang tadi kita udah potong. Selanjutnya, pilih crop. Nah, muncul area yang hitam dengan area yang jernih. Area jernih ini adalah area yang nampak, sedangkan yang hitam area yang tidak nampak. Untuk menyesuaikan cukup klik area hitam, kemudian kita drag. Kalian tinggal sesuaikan area mana yang akan ditampilkan. Jika memang dirasa kurang besar atau skalanya kurang, tinggal klik di bagian sini, kita sesuaikan skalanya, kita atur kembali area mana yang ingin ditampilkan. Kalau sudah, lepaskan dan klik di sembarang tempat. Jadi, termasuk bagian-bagian walaupun ini sudah teriris ada beberapa bagian ya, kita pun bisa melakukan penyesuaian. Kita pilih crop, kita pilih drag, biar sesuai area yang kita inginkan, atau kita mau perbesar, kita silakan aja. Oke, ini caranya untuk menyesuaikan area yang akan ditampilkan. Selanjutnya, kalau kalian merasa nggak ada ide mau bikin desainnya seperti apa, browsing aja, kita cari ide yang sudah ada di internet. Saya biasanya pakai keyword design/modern. Kemudian kita pilih image. Dengan browsing kita bisa tahu ternyata banyak sekali desain-desain yang bisa kita tiru dan kita modifikasi seperti ini. Banyak. Kemudian kita bisa contohkan seperti ini. Ini cukup intersect dan pakai recolor ya, kita jadikannya abu-abu. Atau contohnya yang ini. Bisa kan ini segitiga saja, ini hanya trapesium atau yang tadi ini ada, ini kotak, ini yang melingkar. Jadi kalian kalau misalkan kehabisan ide, silahkan cari desain-desain yang ada di internet dengan kata kunci contohnya design/modern, atau jika kalian punya keyword tertentu silahkan aplikasikan. Jangan lupa dipraktekkan. Jika ada tips yang ingin kalian perlukan, silahkan komen di bawah. See you.